Halo, selamat berjumpa kembali bersama saya Mulyanta Marcellus dalam channel New Concept Cara Enak Bertuhan. Topik kita kali ini masih seputar dosa. Topik kita kali ini yaitu dosa dan pikiran. Masih ingatkah video saya yang sebelumnya? Saya mengatakan satu perumpamaan dari buku suci tentang bibit yang jatuh di atas semak-semak, hidup sebentar, lalu dihimpit semak-semak dan mati bibitnya. Bibit yang jatuh di atas batu, tidak sempat hidup, langsung mati. Bibit yang jatuh di tanah yang subur, bibitnya hidup, tumbuh, berkembang, berbuah, dan bercabang. Apa hubungannya dengan video kita kali ini yang bertopik dosa dan pikiran? Di video sebelumnya juga saya sudah mengatakan bahwa semua pembicara itu adalah petani yang sedang menanamkan bibit ke dalam pikiran manusia, ke dalam hati manusia. Pertanyaannya sekarang, manusia sebagai pendengar yang ditanamkan bibit ke dalam hati dan pikirannya, apakah Anda lahan yang subur? Apakah Anda lahan seperti batu? Apakah Anda lahan yang dipenuhi semak-semak? Semua petani pasti menyukai lahan yang subur. Tapi cara enak bertuhan, everything is perfect as it is. Semuanya sempurna apa adanya. Mengapa begitu? Di saat para pembicara menanamkan bibit ke dalam pikiran manusia, dan pikiran manusia seperti batu. Pada saat pembicara atau pemuka agama mengatakan atau mengajarkan tentang dosa, menanamkan bibit dosa ke dalam pikiran manusia, tapi karena pikiran manusia seperti batu, maka bibit yang ditanamkan tidak masuk ke dalam pikirannya. Karena tidak masuk ke dalam pikirannya, apa yang terjadi? Magic. Apa magicnya? Dosanya menjadi hilang bagi manusia yang pikirannya seperti lahan batu. Begitu pembicara, begitu pemuka agama menanamkan bibit dosa ke dalam pikirannya, detik itu juga bibit tersebut mati seperti bibit yang jatuh di atas batu karena kekerasan otaknya. Sering dalam pembicaraan kita mendengar, susah bicara sama dia. Otaknya sangat keras kepala. Kita sering memberi label negatif dengan orang yang keras kepala. Tapi di sini saya buktikan bahwa keras juga dibutuhkan. Keras seperti batu juga dibutuhkan. Itulah kenapa di video-video yang lalu saya katakan Tuhan itu misteri. Kalau bagi para petani pada umumnya yang biasa-biasa saja pasti langsung memilih lahan yang subur. Tapi Tuhan juga bisa memakai lahan seperti batu. Mengapa? Karena dengan lahan seperti batu, dengan pikiran seperti batu yang keras, maka bibit dosa tidak bisa tumbuh di dalam pikirannya. Karena tidak bisa tumbuh, apa yang terjadi? Dosa menjadi hilang, magic. Ini cara penjelasan, cara enak bertuhan untuk memberi gambaran bahwa dosa tidak dosa itu semua rencana Tuhan. Bahwa cara enak bertuhan tidak melihat dosa atau tidak dosa. Tapi apa yang dilihat? Yang dilihat adalah
selalu terus-menerus mengembangkan potensi Anda, selalu terus-menerus menggali tambang yang ada dalam diri Anda, selalu terus-menerus mengembangkan talenta yang ada di dalam diri Anda. Itu yang paling penting dalam cara enak bertuhan. Dalam mengembangkan itu, ada resiko salah. Dalam mengembangkan itu, ada resiko dosa. Dalam mengembangkan itu, ada resiko kekurangan. Tapi cara enak bertuhan bukan melihat resikonya itu, tapi melihat bagaimana dia berusaha. Dan di saat dia jatuh, bangkit lagi. Di saat jatuh, bangkit lagi. Di saat ada masalah, bangkit lagi. Di saat ada kekurangan, bangkit lagi. Di saat ada dosa menurut orang lain, bangkit lagi. Inilah cara enak bertuhan, memandang dosa dan pikiran. Jadi cara enak bertuhan, lahan batu juga sempurna seperti apa adanya. Kenapa? Karena rencana Tuhan itu misteri. Salam.